Setelah kita memahami apa itu procurement planning dan jenis kontraknya ya, sekarang pertanyaannya adalah apa tool yang bisa digunakan oleh project manager untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan pengadaan dengan tepat. Dalam prakteknya, keputusan pengadaan itu tidak pernah diambil berdasarkan intuisi semata. Ya. Salah satu alat paling penting yang sering digunakan yakni expert judgment ya. Jadi baik dari ahli internal maupun dari eksternal. Project manager ini sering berkonsultasi dengan bagian keuangan, bagian teknis, bagian hukum, atau bahkan konsultan luar ya untuk memastikan keputusan pengadaan yang realistis dan tentunya minim resiko. Alat bantu berikutnya yakni market research. Dengan memahami kondisi pasar, project manager dapat mengetahui harga wajar lah. Ya, misalnya dari sebuah laptop itu rata-rata berapa sih dengan spek yang kita inginkan, harga normalnya itu berapa. Kemudian juga mengetahui ketersediaan vendor, tren teknologi, serta mungkin resiko pasokan. Tanpa riset pasar, proyek akan sangat rentan terhadap biaya yang tidak efisien ya, atau ketergantungan pada vendor tertentu. Dan salah satu alat lagi yang lain yang sering digunakan yakni make or buy analysis. Ya, ini analisis untuk menentukan apakah suatu pekerjaan itu lebih baik dikerjakan sendiri oleh internal kita ya, organisasi, atau diberikan pada pihak luar. Analisis ini hampir selalu melibatkan pertimbangan biaya, waktu, kemudian sumber daya dan risiko. Sebenarnya tujuannya bukan mencari opsi termurah semata ya, tetapi opsi yang paling rasional bagi proyek. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhananya saja agar konsep make or buy ini benar-benar bisa nampak secara praktis ya. Misalkan ini, proyek membutuhkan satu peralatan khusus ya. Namun jika tool ini disewa, biayanya $800 per hari. Kalau dibeli, tool itu $12.000. Nah, belum termasuk biaya operasionalnya, kurang lebih $400 per hari. Pertanyaannya simpel, pada hari keberapa biaya beli ini menjadi sama dengan biaya sewa? Jadi biaya sewa $800 per hari, itu dikalikan jumlah hari, sehingga nanti biaya belinya adalah $12.000 ditambah $400 per makainya setiap harinya. Nah, ketika kedua biaya itu disamakan, jadi $800 dikalikan hari sewanya, kita cari padu padannya dengan kita beli $12.000 ditambah $400 ya per sewanya per hari. Ya, persamaan simpel aja. Hanya jika proyek ini nanti menggunakan peralatan lebih dari 30 hari, kalau proyek itu menggunakan peralatan kurang dari 30 hari, sepertinya menyewa itu lebih masuk akal. Namun jika misalnya toolnya itu perlu digunakan lebih dari 30 hari, pembelian sepertinya akan menjadi pilihan yang paling make sense. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa keputusan make or buy itu setidaknya harus didasarkan pada analisis sederhana tetapi logis ya, bukan sekedar biasanya, bukan kebiasaan atau asumsi.